Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Cesar Maulana dengan NIM 2004 11 10 10 001. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek artificial intelligence saya. Jadi di sini saya membuat sebuah program artificial intelligence yang mampu mempelajari sebuah game. Game yang dimaksud adalah game Dino. Jadi sebuah game memiliki karakter dinosaurus yang akan lompat-lompat melewati suatu rintangan atau obstacle. Obstacle-nya adalah kaktus. Jadi pada proyek ini atau program atau aplikasi kali ini yang saya buat, di sini saya menggunakan sebuah algoritma yang dikenal dengan NEAT. Jadi algoritma NEAT ini merupakan singkatan dari Neuro Evolution Augmented Topology, yaitu suatu metode yang dapat mengembangkan jenis baru dari jaringan saraf berdasarkan algoritma genetika yang dikembangkan atau ditemukan oleh Kenneth Stanley. Algoritma ini terinspirasi oleh proses evolusi. Jadi game yang saya buat ini tidak dikontrol oleh manusia, melainkan digerakkan oleh program artificial intelligence. Program artificial intelligence ini mempelajari cara memainkan game ini dengan membuat suatu populasi dinosaurus dan membiarkan mereka bermain. Jadi mereka dibiarkan bermain untuk mendapatkan data, sehingga mutasi yang dihasilkan akan lebih baik dari dinosaurus yang sebelumnya. Jadi sebagian dari mereka yang melangkah lebih jauh atau melewati obstacle atau rintangan yang lebih jauh akan mendapatkan skor yang lebih tinggi. Jadi mutasi dinosaurus yang baru akan lebih baik dikarenakan dinosaurus yang lama telah mendapatkan data-data yang baru. Jadi apabila dinosaurus sebelumnya telah melewati obstacle atau menabrak suatu rintangan, yaitu kaktus, kemudian mutasi dari dinosaurus tersebut tidak akan menabrak obstacle atau rintangan tersebut lagi, dikarenakan program telah membaca data bahwa di situ harus dilompati pada jarak yang telah diprogram, seperti itu. Jadi program yang saya buat membutuhkan 7 modul. Di sini saya menggunakan modul Pygame, modul OS, modul Random, modul Math, modul Sys, modul NEAT, dan modul PyParsing. Lebih tepatnya bagian atau fungsi case/literal. Jadi pertama saya menginisiasi seluruh modul Pygame-nya dengan menggunakan pygame.init. Kemudian di sini saya mendeklarasikan konstanta globalnya. Yang pertama ada konstanta untuk tingginya yaitu 600, kemudian konstanta untuk lebarnya yaitu 1100 pixel. Kemudian di sini saya menampilkan jendela Pygame sesuai dengan konstanta yang ditentukan sebelumnya. Kemudian di sini kita meload gambar langkah dari dino. Jadi kita membuat sebuah folder aset yang terdiri dari gambar-gambar yang dibutuhkan dalam game. Jadi di sini seperti kaktus. Kaktus merupakan obstacle atau rintangan sehingga dinosaurus tidak boleh menabrak obstacle ini. Apabila dinosaurus menabrak, maka dinosaurus tersebut akan mati. Kemudian ini merupakan karakter utama dari game ini yaitu dinosaurus. Jadi terdapat gambar utama untuk dino yang melompat, dino yang lari, kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian ada sebuah jalan sebagai tempat dino berlari. Oke, di sini kita meload semua gambar-gambarnya. Yang pertama ada running. Di sini kita meload gambar running dari folder dan
dengan nama filenya. Untuk lari, kemudian di sini kita load dino yang sedang lompat, kemudian di sini kita load obstacle-nya, yaitu small cactus 1, 2, dan 3, kemudian kaktus yang besar large cactus 1, 2, dan 3. Kemudian kita load background-nya atau jalan sebagai tempat dino berlari, sama di folder asset other, kemudian dengan nama file track.png. Di sini kita deklarasikan fontnya dengan ukuran 20. Kemudian di sini kita mendefinisikan kelas dinosaurus. Kelas dinosaurus, kemudian kita deklarasikan posisi X dan Y untuk dinosaurusnya. Kemudian di sini kita deklarasikan kecepatan melompat dari dinosaurusnya. Di sini merupakan fungsi inisiasi variabel atau init. Ini variabel image-nya seperti ini. Kemudian di sini merupakan fungsi mengecek keadaan dino apakah akan lari atau melompat. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan. Jadi apakah dino perlu berlari, apakah dino perlu jump atau melompat. Di sini kita melakukan pengecekan. Kemudian fungsi dino melompat. Jadi di sini variabel akan menghitung kapan dino akan melompat. Ini merupakan fungsi dino berlari. Nah, jadi di sini hitung-hitungan kapan dino akan berlari. Jadi di sini merupakan fungsi untuk menggambar kotak di sekitar dino dan garis jarak antara dino dengan kaktus. Jadi antara dino dengan kaktus kita buat sebuah garis untuk melihat jarak dari kaktus ke dino, agar bisa diprediksikan kapan dino akan melompat. Seperti ini. Kemudian kita buat method atau kelas baru, yaitu method obstacle. Di sini kita lakukan inisiasi variabelnya. Kemudian ini merupakan fungsi dari update atau fungsi untuk menjalankan kecepatan dari rintangan atau kaktusnya. Kemudian di sini merupakan fungsi menampilkan gambarnya. Di sini kita mendefinisikan method dari kaktus kecil. Seperti ini. Kita buat superclass-nya. Kemudian kita definisikan konstantanya. Lalu di sini mendefinisikan method kaktus besar. Seperti ini, kita buat superclass-nya. Kemudian kita definisikan konstantanya. Lalu ini merupakan method dari fungsi menghapus nilai pada list. Seperti itu. Kemudian kita di sini merupakan fungsi untuk menghitung jarak antara dino dengan kaktusnya. Seperti itu. Jadi di sini merupakan fungsi untuk menentukan keputusan suatu dino apakah harus melompat atau tidak. Nah, disinilah merupakan fungsi populasi atau mutasi yang akan lahir dari dinosaurus sebelumnya. Seperti ini global variabelnya, kemudian di sini variabel clock, kemudian poinnya kita definisikan 0 terlebih dahulu. Kita definisikan array dari beberapa variabel yang dibutuhkan seperti obstacle, dinosaurus, GE, nets. Kemudian ini untuk koordinatnya. Ini merupakan kecepatan awal dari suatu game bergerak. Jadi di sini merupakan perulangan dari evolusi populasi dinonya.
Setelah fungsi evolusi, jadi di sini ada fungsi untuk menghitung serta menampilkan skor. Jadi kita inisialisasi dulu fungsi atau variabel globalnya, kemudian kita buat perhitungannya di sini, kemudian kita tampilkan teks dari skornya. Jadi kita buat poin, kemudian berapa poinnya. Kemudian di sini ada fungsi statistik untuk menampilkan serta menampilkan statistik permainan. Kita inisialisasi dulu variabel globalnya, kemudian kita tampilkan. Jadi di sini ada dinosaurus berapa yang masih hidup, kemudian di sini untuk menampilkan dinosaurus generasi yang keberapa. Kemudian di sini kecepatan gamenya. Kemudian di sini akan ditampilkan. Lalu di sini fungsi untuk menggerakkan backgroundnya. Nah, seperti itu kita buat perhitungannya. Nah, kemudian ini adalah perulangan utama dari menjalankan permainan Dino ini. Di dalam perulangan utama ini terdapat perulangan for untuk menghentikan game. Kemudian di sini ada perulangan agar Dino berjalan secara terus-menerus di layar. Kemudian di sini ada percabangan. Apabila dinosaurusnya sama dengan 0 atau habis, maka permainan akan dihentikan dan akan diulangi kembali dengan dinosaurus yang baru atau mutasi yang baru yang lebih baik dari dinosaurus sebelumnya. Kemudian di sini ada percabangan. Jika kaktus habis, maka akan ditampilkan kembali seperti ini. Kemudian ini adalah perulangan untuk menampilkan kaktusnya seperti itu. Kemudian ini adalah perulangan untuk menghentikan, perulangan untuk menghitung kapan dino ini harus melompat dan kapan dino harus berlari. Nah, kemudian ada kode untuk memanggil fungsinya, fungsi statistik, fungsi skor, dan fungsi background. Kemudian di sini ada sebuah fungsi yang harus dipanggil untuk mengambil tingkat FPS yang diinginkan. Kemudian di sini ada update layarnya. Nah, kemudian di sini kita setup fungsi neural networknya. Kemudian yang terakhir kita eksekusi filenya. Langsung saja kita run. Nah, seperti yang kita lihat, dinosaurus memiliki banyak populasi. Nah, seperti itu. Nah, dinosaurus membawa populasi yang baru dan mempelajari obstacle-obstacle yang ada dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Sekarang sudah generasi yang ke-8 dan tinggal satu dinosaurus yang hidup seperti ini. Nah, dinosaurusnya telah mempelajari dan tidak mengulangi untuk menabrakkan kaktusnya. Di sini artificial intelligence yang dibuat mencatat data-data dan perhitungan-perhitungan kapan dinosaurus harus melompat dan kapan dinosaurus harus lari. Seperti itu. Di sini kecepatan game semakin meningkat dan poin atau skor dari permainan ini terus meningkat. Seperti itu. Demikian penjelasan mengenai proyek UTS saya dari mata kuliah Artificial Intelligence. Demi lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.